Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Sekarang pada hari ini kita akan bahas mengenai pidato persuasif. Nah, teman-teman, kita kali ini bakal belajar tentang pidato persuasif. Jadi, pidato persuasif itu apa sih? Nah, kita akan lanjutnya bahas bahwa pidato persuasif ini merupakan bagian dari eksposisi. Nah, teks eksposisi itu sendiri ini adalah karangan bersifat informatif atau berisi pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca, teman-teman. Nah, paragraf di dalam teks eksposisi ini bersifat ilmiah atau non-fiksi yang bersifat fakta, teman-teman. Dan tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca tuh bisa bertambah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa tipe eksposisi. Kemudian kita selanjutnya akan bahas tentang pidato persuasif. Jadi pidato persuasif ini adalah pidato yang teks yang berisi kegiatan berbicara di depan umum yang menyatakan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan. Nah, teks pidato ini bersifat tuh memersuasif, artinya berupa ajakan untuk meyakinkan seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulis. Nah, dengan tujuan yang pertama bahwa memberikan informasi kepada pendengar. Jadi setelah mendengar pembicara pidato ini menyampaikan informasi, kita jadi tahu informasi tersebut. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Dengan pidato persuasif yang bersifat persuasif ini ya kan tuh agar audiens bisa diyakinkan oleh si pembicara. Ketiga adalah menghibur pendengar, bahwa pidato ini juga dapat menghibur pendengar dan audiensi dengan mengangkat kejadian yang nyata yang kalau misalkan bisa lucu, unik, dan selaras dalam kehidupan keseharian. Selanjutnya adalah struktur teks pidato persuasif, bahwa ada pembukaan. Jadi pembukaan ini kurang lebih sebagai ucapan syukur, salam pembuka, sapaan kepada audiens, ucapan terima kasih atas kesempatan berpidato dan tujuan berpidato. Nah, 5 unsur yang untuk membuat pembukaan pidato yang kuat itu yang pertama harus merebut perhatian. Jadi melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Kemudian adalah hubungan dengan audiens, bahwa kalian tuh menunjukkan memiliki kesamaan dan empati kepada audiens juga. Ada kelayakan, bahwa tunjukkan nih kalau kalian tuh layak membahas topik tersebut, bisa berdasarkan pengalaman personal, profesional yang kalian alami, dan dilakukan dengan santun dan berdasarkan data. Kemudian adalah terakhir adalah tujuan. Jadi kalian tuh harus jelaskan juga apa harapan kalian setelah berpidato. Kemudian ada isi. Nah, bagian di sini intinya tuh memaparkan permasalahan materi yang akan disampaikan. Jadi biasanya isinya itu berisi pokok pikiran disertai data meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Nah, disusun secara logis dan harus digunakan sumber yang terpercaya dan dikenal audiens, sehingga apa yang disampaikan boleh dicerna dan disampaikan dengan baik sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian penutup ini bagian akhir pidato, ucapan terima kasih, kesimpulan dari yang telah disampaikan, terus juga ucapan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, bahkan ada salam penutup seperti contoh berikut. Mungkin sekian pada hari ini materi pembelajaran mengenai pidato persuasif, kiranya teman-teman boleh mengerti, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.